Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ilvianti, guru SMP Negeri 1 Lapandewa, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Buton Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 paradigma dan visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian, dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma, yaitu inquiry apresiatif. Maksud dari inquiry apresiatif atau IA adalah untuk memungkinkan komunitas di sekolah melakukan ko-kreasi atau kolaborasi yang berangkat dari kekuatan aset yang dimiliki sehingga hasilnya lebih kontekstual. Alur berpikir dalam mengelola perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah adalah: pertama, merumuskan visi yang ingin dicapai. Kedua, visi diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan. Dan yang ketiga, menggunakan model Bagja untuk mencapai prakarsa-prakarsa tersebut. Adapun tahapan model Bagja yaitu: pertama, B untuk buat pertanyaan utama. Di sini kita dapat merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua, A untuk ambil pelajaran. Di sini kita dapat mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang ketiga, G untuk gali mimpi. Di sini kita menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Keempat, J untuk jabarkan rencana. Di sini kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Yang terakhir, A untuk atur eksekusi. Di sini kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan. Berikut ini visi yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam suasana belajar yang berorientasi pada peserta didik. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat yaitu menumbuhkan minat belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat yaitu sebagai berikut. Untuk buat pertanyaan utama, saya membuat pertanyaan bagaimana cara menumbuhkan minat belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tindakan yang dapat dilakukan ke depan yaitu: 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari informasi dan referensi tentang bagaimana cara menumbuhkan minat belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter dari peserta didik dengan asesmen diagnostik. Untuk ambil pelajaran, saya membuat pertanyaan yang pertama: siapakah guru yang ahli dalam bidang teknologi dan selalu menggunakan teknologi di dalam kelas? Kedua, bagaimana cara memanfaatkan teknologi agar dapat menumbuhkan minat belajar dan kreativitas peserta didik? Adapun tindakan yang dapat dilakukan ke depannya yaitu: 1.
mencari tahu tentang guru atau tokoh yang ahli di bidang teknologi. Kedua, mencari referensi atau informasi tentang media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan mampu menumbuhkan minat belajar dan kreativitas peserta didik. Untuk gali mimpi, pertanyaan yang saya buat yaitu 1. Apakah pemanfaatan teknologi di kelas dapat menumbuhkan minat belajar dan kreativitas peserta didik? Kedua, bagaimanakah cara agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan oleh semua guru mata pelajaran yang lain? Adapun tindakan yang dapat dilakukan ke depan yaitu 1. Membuat lembar observasi tentang minat belajar dan kreativitas peserta didik. Kedua, melakukan refleksi pembelajaran. Ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Untuk jabarkan rencana, saya membuat pertanyaan yaitu, apakah langkah pertama yang harus dilakukan untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Adapun tindakan yang dapat dilakukan ke depan yaitu membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Untuk atur eksekusi, saya membuat pertanyaan yaitu, siapakah yang bisa mengarahkan dan memantau pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi? Adapun tindakan yang dapat dilakukan ke depannya yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua, wali murid, dan masyarakat untuk dapat menumbuhkan minat belajar dan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.